Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya mohon waktunya karena saya diberi amanah untuk mengikuti lomba Jambore GTK. Maka di sini saya harus memenuhi salah satu syaratnya, yaitu melakukan diseminasi. Ya. Kemarin kita sudah melakukan diseminasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas dan juga staf. Untuk hari ini diseminasi dengan Bapak Ibu Guru. Di sini saya mengikuti lomba Jambore GTK untuk bidang asesmen yang saya beri judul penerapan blended learning dengan media YouTube untuk asesmen pembelajaran matematika. Blended learning adalah model pembelajaran campuran yang mempunyai 3 komponen penting, yaitu pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan belajar mandiri. Jadi anak-anak belajar menggunakan 3 macam ini dalam belajarnya di kelas. Situasi yang terjadi adalah beraneka ragamnya gaya belajar anak-anak yang saya amati. Saya melihat di kelas itu ada anak yang aktif, ada yang pendiam, ada yang ramai sendiri. Setelah saya melakukan observasi, saya meminta umpan balik atau pendapat dari mereka. Ternyata anak yang diam di kelas itu bukan mereka tidak paham atau tidak mau mengikuti pelajaran, tetapi mereka tidak bisa mengimbangi teman lain yang bisa belajar dengan cepat. Jadi mereka termasuk tipe peserta didik yang belajarnya bisanya sendiri di tempat yang tenang dan butuh waktu yang lebih lama. Sehingga saya memfasilitasi peserta didik tersebut, walaupun mereka jumlahnya minoritas, tidak terlalu banyak ya. Tapi ketika kaum minoritas itu saya fasilitasi, maka akan berpengaruh dengan nilai mereka. Yang saya lakukan adalah saya memberikan materi, saya membuat materi khusus via YouTube. Jadi mereka yang tidak bisa mengimbangi teman di kelas, mereka bisa belajar sendiri di rumah. Saya memberikannya sebelum waktu pelajaran dimulai. Semisal besok ada materi perkalian aljabar. Jadi hari ini atau kemarin saya berikan dulu videonya, mereka belajar dulu, sehingga ketika di kelas anak tersebut sudah punya bekal, sehingga ketika belajar dalam kelompok mereka bisa mengimbangi teman lain. Tantangannya di sini adalah saya harus mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan ini, karena jika di kelas saya hanya membuat slide lewat Canva, untuk membuat video tahapannya lebih banyak. Jadi saya buat slide dulu, saya gabungkan jadi video, saya isi suara untuk isi materinya, baru slide saya upload di YouTube, baru share linknya. Jadi tantangannya di sini saya butuh meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan hal tersebut. Aksinya ketika saya melakukan langkah ini kepada beberapa anak, ternyata responnya bagus. Jadi anak yang semula diam di kelas, dia menjadi aktif. Anak yang semula dia tidak paham sama sekali, dia bisa. Karena apa? Karena sebelumnya dia sudah belajar sendiri di rumah, memahami sendiri. Jadi ketika di kelas mereka tidak tertinggal dengan teman yang lain. Bagi siswa yang memiliki kekurangan dalam belajar di kelas, video itu bermanfaat untuk mereka belajar lebih awal. Tapi untuk siswa umum lainnya, mereka bisa melihat video yang saya buat mungkin untuk belajar lagi ketika mau ujian atau setiap saat mereka belajar bisa, karena di YouTube waktunya fleksibel, bisa mereka lihat kapan saja ketika mereka sudah ada niat untuk belajar. Refleksinya, setelah saya melakukan itu, semangat belajar peserta didik yang saya amati itu terlihat lebih meningkat, karena mereka datang ke sekolah, mereka ada di kelas saya sudah punya modal. Jadi terlihat sekali dari ekspresi wajahnya, jadi cara mereka belajar, mereka lebih bersemangat.
peserta didik yang awalnya diam, tidak bisa, akhirnya mereka bisa mengimbangi teman yang lain di kelas, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi lebih imbang daripada sebelumnya, jarak yang terlalu jauh. Bagi yang anak memang sudah pintar, video itu juga bisa dimanfaatkan tadi, jadi bisa dilihat sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Oke, mungkin cukup sekian paparan dari praktik baik yang akan saya gunakan untuk lomba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tak cabut ya, Pak.